warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afihi tukfaru dhunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina minal 'adzabi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat dimudahkannya kita untuk hadir di majlis yang sama-sama kita cintai ini. Apalagi hari-hari ini kita berada di Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membuka Bapak Ibu sekalian di dalam surat At-Taubah, yaitu surat ke-9 setelah surat Al-Anfal, sebelum surat Yunus, ayat yang ke-36 kita akan dapatkan firman Allah yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Ta'ala, inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu ada 12 bulan. Dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, Allah katakan fi kitabillah, itu ada dalam kitab Allah atau ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Ia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun huruf, di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Arba'atun huruf. Dan 4 bulan yang mulia itu adalah bulan Dzulqa'dah yang sekarang kita berada di dalamnya, lalu Dzulhijjah, dan satu lagi Muharram. Ini yang berturut-turut. Adapun yang berdiri sendiri adalah bulan Rajab. Karena Dzulqa'dah adalah bulan mulia, maka tentunya kita sebagai seorang mukmin memuliakan bulan ini dengan memperbanyak ibadah dan juga memperbanyak amal saleh. Kita melakukan ikhtiar untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah.
Dan malam hari ini kita bersyukur kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah catat sebagai amal saleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mengkaji tema tentang tahannus dan turunnya wahyu. Kadang diistilahkan dengan tahannus, kadang diistilahkan dengan ikhtilat, kadang diistilahkan dengan uzlah. Itu sinonim semuanya. Artinya ketika Rasulullah SAW 3 tahun sebelum beliau menerima wahyu, itu Rasul digemarkan untuk menyendiri. Yang istilah sirah nabawiyah disebut dengan uzlah, ikhtilat atau tahannus. Dan yang menarik sekalian, tahannus Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kadang beliau ke Gua Hira. Itu tempat yang dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertahannus. Kadang 1 pekan pulang sekali, kadang 2 pekan pulang sekali, kadang 1 bulan pulang sekali. Tapi yang menarik juga adalah terkait dengan tujuannya. Untuk apa sih Rasul sallallahu alaihi wasallam secara intensif menyendiri, melakukan tadabbur, melakukan kontemplasi, ya kan? Jelang-jelang beliau usia 40 tahun. Para ulama kita mengatakan tujuannya 2. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin lebih mengenal Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih ingin mengenal diri sendiri, yang disebut dengan ma'rifatullah dan ma'rifatul nafs. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita ini sering waktu-waktu yang kita lalui karena kita terlalu sibuk, kita sekedar meluangkan waktu untuk berpikir tentang diri sendiri, itu kita nggak sempat. Betapa di dalam diri kita ini terdapat sekian banyak kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan pada diri kita. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan dalam diri kita, kalau di dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam itu ada yang disebut dengan iktikaf. Jadi kalau Rasul sebelum beliau mendapatkan wahyu itu melakukan uzlah, kita umatnya ada syariat namanya syariat iktikaf. Coba mari kita renungkan bersama-sama kuasa Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan pada diri kita. Dari ujung atas, Pak, kita diberi oleh Allah rambut. Bapak Ibu pernah membayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita rambut di kepala kita? Itu kalau ngaji, Bapak Ibu sekalian nggak pakai kepala, nggak pakai peci, kira-kira seperti apa pemandangannya, Pak? Iya kan? Masya Allah. Jadi nggak ada rambutnya semua. Tapi yang menarik ketika Allah menciptakan rambut dalam penciptaan manusia, sesungguhnya rambut ini tidak hanya nikmat. Rambut itu nikmat atau tidak? Nikmat. Karena apa? Satu di antara yang menjadikan wajah kita, performan kita itu menarik, yang bapak-bapak ganteng, yang ibu-ibu cantik, itu adalah keberadaan rambut. Ya kan? Maka ada orang-orang tertentu itu merawat rambutnya itu luar biasa, Pak. Nanti ada yang kerimbat, ada yang ini itu dan lain sebagainya, mengeluarkan dana, ya kan, yang cukup besar untuk merawat rambut, karena memang dia adalah nikmat. Tapi yang menarik juga, selain ia nikmat, ternyata Allah tetapkan rambut ini tidak hanya nikmat, tapi Allah jadikan sebagai sumber mata pencaharian. Kan banyak kan Bapak Ibu orang yang kaya raya karena rambut. Banyak atau dikit? Banyak, Pak. Siapa mereka yang menjadi pedagang sampo misalnya, yang punya pabrik sampo, yang mereka punya usaha potong rambut? Oh, itu kan
Rambut ini Allah jadikan sebagai nikmat dan sekaligus sebagai sumber mata pencaharian. Itu seringkali kita kita tidak renungkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan uzrah. Satu di antara tujuannya adalah beliau ingin mengenal dirinya lebih baik. Itu baru rambut, Pak. Nanti juga kita diberi telinga oleh Allah. Perhatikan, kita diberi oleh Allah telinga berapa, Bapak Ibu? Dua ini yang luar biasa, komposisinya seimbang. Sama kan? Pernahkah kita membayangkan kalau telinga kita yang satu agak naik sedikit? Itu kalau saya pakai kacamata terus gimana itu? Miring. Tapi yang menarik juga, sesungguhnya telinga ini ia tidak hanya nikmat tapi juga sebagai sumber mata pencaharian. Banyak kita temukan saudara-saudara kita yang kaya raya karena telinga, Pak. Siapa mereka, Pak? Ya, dokter THT. Siapa lagi, Bu? Mereka yang punya usaha jualan HP. Ya kan? Kalau kita nggak dengar, kira-kira beli HP atau nggak itu? Subhanallah. Belum lagi ketika kita berbicara tentang mata. Mata ini Bapak Ibu sekalian, dia nikmat tapi juga sekaligus dia adalah sumber mata pencaharian. Nikmat. Betapa dengan mata ini kita bisa melihat kuasa Allah. Bisa melihat ayat-ayat kauniyah. Bisa melihat ayat semesta. Dan juga ayat-ayat Qur'aniyah. Tapi yang menarik juga bahwa Bapak Ibu sekalian, tentang komposisi mata kita. Maaf Bapak Ibu sekalian, pernah nggak ada di antara kita yang mengukur berapa jarak antara kedua mata kita? Halo? Bu, pernah nggak, Bu? Pernah ngukur nggak? Nggak pernah. Inilah pentingnya kita menghadirkan ma'iyatun nafas, kebersamaan kita dengan diri kita. Ada seorang ilmuwan itu yang mengatakan bahwa jarak antara kedua mata kita itu ternyata adalah satu mata. Kalau bapak-bapak nggak percaya, tolong nanti diukur, Pak. Berapa? Satu mata. Pernahkah kita membayangkan kalau jarak antara kedua mata kita itu dua mata? Di mana posisi mata kita, Pak? Agak di pinggir, kan? Agak di pinggir itu terus gimana? Lihatnya gimana, Pak Ibu? Kalau itu jaraknya misalnya setengah mata, wajah kita itu bentuknya kayak apa? Tapi inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita tidak sempat mentadaburinya. Tapi selain mata ini adalah nikmat, tapi juga ia juga dijadikan oleh Allah sebagai sumber mata pencaharian. Banyak kita menemukan orang yang kaya raya karena mata. Siapa mereka, bisa? Yang jualan kacamata. Siapa lagi? Kameramen, orang yang punya house production, ya kan, rumah produksi, ya kan, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang mereka diberi kekayaan oleh Allah melalui pintu mata. Belum lagi kalau kita berbicara tentang tangan, berbicara tentang kaki dan lain sebagainya. Belum lagi ketika kita berbicara tentang sel-sel syaraf otak yang ada dalam kepala kita ini. Inilah pentingnya kita sesekali Bapak Ibu sekalian menghadirkan kebersamaan kita dengan diri kita. Dan itu ada pada uzrah. Kalau kita ada pada i'tikaf. Rasulullah SAW selain ma'iyatun nafas, menghadirkan kebersamaan dengan dirinya adalah ma'rifatullah. Beliau ingin mengenal zat yang maha kuasa yang menciptakan alam ini. Satu di antaranya adalah mentadaburi ayat kauniyah, yaitu alam semesta yang Allah ciptakan ini. Maka pastikan kita semua saat kita melakukan i'tikaf, itu kan sebenarnya kita juga diedukasi bagaimana kita agar mengenal Allah melalui tadabbur al-ayat kauniyah dan al-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat
kaunia. Ketika kita berada di masjid seperti ini, mungkin kita pas lagi wudhu dan lain sebagainya bisa menatap langit itu, renungkan langit itu. Bisa melihat bintang, bagaimana bintang yang gemerlap di atas itu ada cahaya, kok kayaknya nggak ada yang nyantolin ke langit itu kan. Ya kan? Tapi kok dia tidak jatuh, bagaimana itu ceritanya, Pak? Tidakkah ini bagian-bagian dari hal-hal yang memang kita renungkan, dan itu nanti pada akhirnya menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beriktikaf, kita memperbanyak melakukan apa yang disebut dengan tadabbur al-ayat al-Qur'aniyah, merenungkan ayat Quran. Para ulama-ulama kita berkata, Al-Qur'anu kal bahril amik. Quran itu bagaikan lautan yang dalam. Orang ketika menyelam dan ia ingin mendapatkan mutiara, apa yang ia lakukan? Ia menyelam di bagian tengah atau ia menyelam di bagian dalam, Pak? Bagian dalam. Begitu juga ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dan kita semakin dalam mentadabburinya, maka disitulah kita akan mendapatkan mutiara-mutiara Al-Quran yang sangat luar biasa banyak. Makanya tidak ada orang yang namanya kehabisan objek untuk ditadaburi ketika berinteraksi dengan Al-Quran, itu gak ada, Pak. Al-Quranul Karim itu kalau kita bedah dalam multi aspek, aspek bahasa, oh itu beda, Pak, dengan redaksi-redaksi yang dibuat oleh manusia. Sangat satu contoh lah. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana firman Allah di dalam surat An-Nazi'at. Ada yang hafal surah An-Nazi'at? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati wan-nasyitati was-sabihati fas-sabiqati fal-mudabbirati amra. Perhatikan itu. Itu redaksinya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Di mana kehebatan dari redaksi itu? Langgamnya, Pak. Polanya itu sama. Wan-nazi'at, wan-nasyitat, was-sabihat, fas-sabiqat, fal-mudabbirat. Sama atau tidak polanya itu, Pak? Sama. Nanti sajaknya juga indah. Gharqa, nashta, sabha, sabqa, amra. Itu kan bersajak semuanya. Maka orang-orang Arab yang hidup pada masa Rasulullah SAW dari kelompok orang-orang yang pernah ngaku jadi nabi, ketika mereka mendatangkan ayat-ayat seperti Al-Quran, itu hanya menghinakan diri mereka sendiri. Kan ada orang-orang yang ngaku dirinya sebagai nabi disebut dengan Al-Mutanabbi'un. Contohnya ada Musailamah Al-Kadzdzab. Pernah dengar itu? Ada Aswad Al-Ansi. Ada Tulaihah ibnu Khuwailid. Tapi yang belakangan yang saya sebut itu sahabat Rasulullah SAW. Tulaihah ibnu Khuwailid itu kana musliman thumma irtadda thumma aslama. Awalnya itu Islam, setelah itu dia murtad, setelah itu Islam kembali dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu sahabat Rasul, namanya Tulaihah ibnu Khuwailid. Luar biasa itu. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa azzakum, mari saya angkat satu contoh apa yang dikatakan oleh Musailamah ketika ia membuat satu surat namanya surah Al-Fil yang menduplikasi apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qari'ah. Perhatikan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibalu kal ihnil. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Perhatikan. Kalau Al-Qari'ah itu ditanyakan, itu sesuatu yang wajar. Al-Qari'ah hari kiamat. Ini kita belum masuk yang agak dalam, Pak, kajian yang agak dalam. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian membaca terjemahan Al-Qari'ah itu kan arti hari kiamat kan?
Mal qariyah, apa itu hari kiamat? Wa ma adrakal mal qariyah, tahukah engkau apa itu hari? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, hari di mana manusia itu bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Coba komparasikan dengan surat Fil karya Musailamah. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, khurtumuhu tawil. Gajah, apa itu gajah? Apa yang kau ketahui tentang gajah? Gajah itu hewan yang belalainya panjang. Masa gajah ditanyakan, Bapak Ibu? Ini kan hewan yang kasat mata kan? Tapi berbeda, ada sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan itu peristiwa yang dahsyat ditanyakan. Al-Qariyah, hari kiamat. Mal-Qariyah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qariyah, apa yang kau ketahui tentang hari yauma yakunun nasu kal farash, hari di mana manusia itu bagaikan aneh-aneh berterbangan. Itu kalau kita kupas luar biasa. Allah tidak mengatakan yauma yakunul mu'minuna kal farashil mabsus, tapi Allah mengatakan yauma yakunun nasu kal farash. Jadi manusia itu nanti seperti aneh-aneh yang berterbangan. An-nas yang dimaksud itu adalah manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Yauma yakunun nas kal farashil mabsus, bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Kenapa itu aneh-aneh? Aneh-aneh itu apa sih, Pak? Laron itu kan berterbangan, itu muter-muter. Mereka nggak tahu kemana arah yang ia tuju. Itu manusia yang tidak beriman kepada Allah. Tapi manusia yang beriman kepada Allah, ia tidak seperti itu. Maka kalau kita mentadabbur Al-Quran, kalau ada fenomena kebingungan, itu biasanya Allah menggunakan kata manusia. Idza zulzilatil ardu zilzal wa akhrajatil ardu athqalah. Setelah itu wa qalal insanu. Perhatikan, Pak. Kenapa Allah tidak mengatakan wa qalal mu'minu? Karena orang mukmin mereka sudah tahu tentang traveling manusia. Ya kan, dari ketika ia masih belum ada, lalu ada, dia mati, lalu dia dihidupkan kembali, ia tahu. Surat 2 ayat 28 kan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi. Ini kan kita sudah ngaji, Pak. Bagaimana kita kufur kepada Allah? Kita dulu itu tidak mati, setelah itu Allah hidupkan, setelah itu Allah matikan lagi, setelah itu Allah hidupkan kembali, tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kita kembali. Kembali kita nanti kalau kita tidak ke neraka, ke surga. Tapi insya Allah semua yang hadir masuk surga semuanya. Amin. Allah. Itu kita kan sudah tahu. Nanti alam ini akan hancur. Ada peristiwa yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan internasional, Pak. Kalau di Indonesia kan yang masyhur hari kebangkitan nasional, tapi nanti ada hari kebangkitan nasional. Setelah hari kebangkitan nasional ada peristiwa yang disebut dengan mahsyar, hari perhimpunan. Setelah mahsyar nanti ada yang disebut dengan hisab. Setelah hisab ada yang disebut dengan mizan. Setelah mizan nanti kita akan berhadapan dengan sirat, jembatan. Baru setelah itu al-jannatu. Itu kan kita sudah ngaji. Maka orang-orang yang beriman itu tidak bingung. Ketika terjadi peristiwa hari kiamat itu, Allah tidak mengatakan wa qalal mu'minu ma laha. Enggak. Tapi Allah katakan wa qalal insanu ma laha. Manusia yang enggak beriman, Pak. Maka renungkan baik-baik Al-Quran. Itu baru dari aspek bahasa. Kalau nanti kita berbicara pada aspek sejarah, aspek sains, oh luar biasa. Udah, kita tidak usah bicara itu. Nah, ketika Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira, itu di tahun ketiga, waktu Rasulullah SAW usianya 40 tahun, datanglah Jibril. Berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad Iqra. Ya Muhammad Iqra. Ya Muhammad Iqra. Tapi Rasulullah SAW menjawabnya, Ma ana biqarin. Aku nggak bisa baca. Ma'ana biqad, aku nggak bisa baca. Ma'ana biqad, aku nggak bisa baca. Karena apa? Nabi itu diutus dari komunitas masyarakat yang ummi. Lihat surat 62 ayat yang kedua, surah Al-Jumu'ah. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Perhatikan baik-baik, dialah zat yang telah mengutus fil ummiyina, pada masyarakat yang ummi, la yaqra'un wa la yaktubun, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Begitu. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ummi. Rasul itu adalah ummi. Apa hikmahnya? Di antaranya adalah tokoh Said Ramadan Al-Buti itu mengungkapkan, di antara hikmahnya adalah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ummi, agar ia tidak bisa menambahi dan mengurangi redaksi dari wahyu yang diturunkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan kalau Nabi itu profesor, Pak, atau doktor gitu misalnya. Itu kira-kira nanti diedit atau tidak wahyunya, Pak, itu? Masa wahyu diedit, Pak? Tapi inilah Allah tetapkan bahwa wahyu itu diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi sifat keluhuran 4, sifat yang melekat pada nabi-nabi Allah itu ada 4. Yang pertama adalah sidq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah. Itu, Pak. Nabi itu harus sidq, punya integritas, harus punya sifat jujur. Maka tidak ada ceritanya Nabi bohong, itu ada tidak, Pak? Tidak ada. Yang bohong itu bukan Nabi, Pak. Ya kan? Amanah, Nabi amanah. Nabi tabligh, harus menyampaikan semua wahyu yang sampai kepada beliau harus disampaikan kepada umatnya. Nah, baru setelah itu jemaah sekalian rahimakumullah adalah fatwana. Nabi itu harus cerdas. Maka disitulah Rasulullah SAW mengatakan, Nabi kan, aku nggak bisa baca. Nah, lanjutan ayat itu menjelaskan tentang misi yang diemban oleh Rasulullah SAW. Apa misi Rasulullah SAW? Ada 3 di ayat itu. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkim, dan membersihkan mereka masyarakat Arab dari kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Bapak sekalian dengan ayat seperti ini terkait dengan komentar-komentar para orientalis dan Islamolog. Mereka berkata, oh jadi ternyata yang diajarkan Muhammad itu kepada umatnya itu Alkitab ya, bukan Al-Quran. Buktinya Al-Quran mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba. Ini kira-kira kalau Bapak Ibu ada yang bertanya seperti itu, kira-kira jawaban Bapak Ibu sekalian bagaimana itu? Tuh lihat tuh yang diajarkan oleh Rasul, jelas terang benderang kok, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ia mengajarkan Alkitab dan hikmah. Gimana Bapak Ibu sekalian? Jawabannya bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Kalau kira-kira ujian jawabannya wallahu ta'ala alam, dapat nilai atau tidak itu? Jadi jawabannya adalah kata Alkitab itu maksudnya apa? Itu harus dikembalikan kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, kepada perkataan para sahabat, perkataan para pembesar kalangan tabi'in. Dan ternyata tidak ada seorang pun sahabat Rasul yang mengatakan yang dimaksud dengan Alkitab itu adalah kitabnya orang Nasrani dan orang Yahudi, itu kan. Tapi wa yu'allimuhumul kitab, itu yang dimaksud adalah ayat Al-Quran, yaitu Al-Quranul Karim. Karena kitab yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya nama yang tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Ini sekali. Nah, setelah itu wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Harus hati-hati, kadang Al-Alaq ini kita kepleset jadi Al-Falaq. Nah, itu salah, Pak. Apa surat yang pertama kali turun? Surat Al-Falaq. Ya kan? Yang benar adalah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat yang ke-5.
Coba kita perhatikan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan. Iqra, bacalah. Jadi ternyata ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya itu adalah perintah membaca, Pak. Tapi sayangnya ayat ini yang merespon bukan kita kaum muslimin, justru orang-orang yang berada di luar Islam. Perintah agar kita punya tradisi literasi, tradisi membaca. Tapi justru apa yang terjadi? Masyarakat Indonesia ini yang banyak pembaca atau pendengar, Pak. Kalau di Cempaka Putih yang banyak pembaca atau pendengar? Pendengar. Kenapa pendengar? Padahal perintahnya kan Iqra, kan? Coba ini, tradisi literasi, tradisi membaca itu kita hidupkan. Maka buku-buku yang ada di rak-rak itu tolong dibaca. Jangan dijadikan aksesoris untuk nakut-nakuti orang yang datang ke sini, Pak. Enggak boleh, Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau punya kitab-kitab di rumah, dibaca. Jangan dijadikan pajangan di rumah nakut-nakuti tamu yang datang ke rumah. Itu enggak boleh. Dibaca. Iqra. Dan apa yang dibaca, kalau dalam ilmu bahasa Arab, Iqra itu adalah fi'lun muta'addi. Dari kata qara'a yaqra, Iqra. Tapi Allah mengatakan Iqra, tapi apa yang terjadi? Allah tidak menyebutkan objek yang harus dibaca. Kan Allah tidak mengatakan Iqra'il Qur'an ya Muhammad, tidak. Nah, para ulama-ulama kita mengatakan karena kata Iqra itu adalah bentuk kata kerja yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ulun bihi, tapi karena maf'ul bihi-nya tidak disebut, itu memberikan satu isyarat objek yang perlu dibaca bersifat umum. Ayat-ayat kauniyah dibaca dan ayat-ayat Qur'aniyah itu juga perlu dibaca. Kita ini Bapak Ibu yang paling sering membaca ayat kauniyah atau ayat Qur'aniyah? Halo? Membaca ayat semesta atau ayat Al-Quran? Atau dua-duanya nggak maksimal semua gitu? Ya, kalau kita tidak membaca ayat-ayat Quran, baca ayat semesta. Iya kan? Alam semesta ini kan diciptakan oleh Allah. Itu perlu dibaca. Tapi tentunya kita sebagai seorang mukmin, kita harus dekat dengan Al-Quran. Cuma sayangnya Bapak Ibu sekalian, pasca Ramadan banyak umat Islam yang mereka ambil cuti baca Quran. Halo? Kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, Ramadan kemarin rata-rata khatam Quran semuanya kan? Halo? Insya Allah khatam semua atau sebagian? Semuanya lah itu ya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, di bulan Syawal dari semua yang hadir ini, yang khatam Al-Quran itu lebih banyak atau lebih sedikit? Halo, tolong dijawab, jangan ada dusta di antara kita. Iya kan? Maknanya apa? Disinilah interaksi kita dengan Al-Quran nyata tidak maksimal. Dan itulah yang sebenarnya dijurhatkan oleh Allah, yang diabadikan dalam surat 25 ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan. Ramadan rajin, Syawal mulai ditinggalkan, Dzulqa'dah semakin ditinggalkan lagi, Dzulhijjah semakin ditinggalkan. Enggak. Kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dan ada satu momentum di mana kita malam hari ini mengkaji tentang wahyu yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membaca. Maka kita sebagai umatnya harus punya tradisi membaca. Ini kan kalau urusan baca, udahlah yang urusan baca Ustadz saja, kami yang mendengarkan saja Ustadz, itu kan itu. Iya kan? Padahal yang perlu membaca ya kita, ya Ustadz, semuanya harus baca. Iqra. Dan ini yang penting, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Artinya apa? Ketika seorang mukmin ia membaca ini adalah media belajar kita
pastikan motif kita belajar karena Allah, bukan karena materi, Pak. Hati-hati, Pak. Anak-anak kita kondisikan. Itu kalau kita dan anak-anak kita semuanya belajar karena Allah, itu kita akan mendapatkan aliran pahala terus. Tapi kalau kita belajar bukan motifnya karena Allah, tapi karena dunia, maka berlalulah kaidah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka pastikan niat kita yang tulus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kalau nanti tujuannya adalah materi, belajar biar pintar, nanti bisa untuk nyari uang, nah itu ia tidak punya pegangan, akhirnya ia menjadi bidikan para Islamolog, para orientalis, Pak. Hati-hati, Pak. Anak-anak kita juga dipantau ilmunya, belajarnya seperti apa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Saya ingin berkata begini, Pak. Ayat ini di Eropa itu telah menjadikan seorang non-muslim itu ketika membaca ayat itu lalu ia merenungkan, meriset ayat itu, akhirnya ia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Seorang dokter yang ia punya kegemaran ilmu linguistik, dan termasuk bahasa yang ia pelajari adalah bahasa Arab. Satu saat ketika ia membaca referensi keagamaan yaitu Al-Quran, sampailah pada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia berhenti di situ. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, maka ia merenungkan ayat itu dan ia tinjau dari aspek medis dan aspek bahasa. Ia temukan luar biasa. Saya mau tanya sama ibu-ibu, karena ibu kan yang mengandung segumpal darah itu kan? Atau bapak-bapak tahu juga, Pak? Di mana posisi segumpal darah ketika seorang wanita itu sedang hamil? Posisinya di mana, Bu? Halo? Di dalam rahim. Persisnya di mana? Ternyata setelah dianalisa secara medis, ia menempel kuat pada dinding rahim. Menempel itu ternyata bahasa Arabnya itu alaqah. Jadi kata alaqin itu kalau bentuknya adalah kalimat ismin, itu artinya segumpal darah. Tapi alaqah kalau bentuknya verb kata kerja, itu artinya menempel kuat. Jadi ketika ia mendapatkan satu fakta bahwa kata alaqah jikalau bentuknya verb, bentuknya kata kerja itu artinya menempel kuat, dan ia mendapatkan faktanya memang segumpal darah itu menempel kuat pada dinding rahim, ia mengambil kesimpulan ini pasti bukan perkataan manusia, tapi pasti dia adalah perkataan Tuhan, dan akhirnya masuk Islam. Itu, Pak. Itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah yang disebut dengan tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kembali lagi Allah perintahkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua, baca. Kalau kita satu saat sedang melakukan traveling ke luar negeri, itu kalau di bandara Bapak sekalian, gayanya orang Indonesia dengan orang asing ketika menunggu pesawat itu kira-kira sama atau beda, Pak? Beda. Kalau orang kita kan menunggu pesawat, mau naik pesawat, apa yang dilakukan? Ngobrol kan? Ngobrol. Tapi mereka orang-orang asing rata-rata memanfaatkan waktu itu untuk membaca. Untuk membaca. Dan memang kalau kita punya obsesi besar, ingin menjadi ulama besar, termasuk anak-anak kita, kondisikan mereka untuk banyak baca. Saya ingin cerita sedikit seorang Grand Sheikh, seorang mufti di Mesir. Satu saat beliau itu ditanya, "Ya Syekh, kenapa engkau sampai pada posisi ini?" Beliau katakan, "Karena saya sejak usia muda, usia 15 tahun, saya punya tradisi membaca yang baik. Jadi sejak usia 15 tahun sampai usia 55 tahun, saya punya tradisi membaca setiap hari antara 5 sampai 15 jam." Berapa, Bapak? 5 sampai 15 jam. Itu akhirnya karena dia banyak baca, ilmunya luas,
beliau sampai pada posisi sebagai Grand Syekh di Mesir. Maka yang saya sampaikan, kajian tentang tahannus, kajian tentang turunnya wahyu pertama kali ini mudah-mudahan menggugah kita, bahwa kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pembaca yang baik. Baca Al-Quran, baca literatur Islam, insya Allah dengan seperti itu akan mengokohkan keimanan kita dan akan membantu kita, semangat kita dalam beribadah dan melakukan amal-amal. Saya kira ini jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa ke majelis. Subhanaka bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.